Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah sayyidina wa mawala. Para jemaah salat subuh dan para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai doa seorang hamba kepada Tuhan yang menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya. Dalam bait hikamnya beliau Ibnu Athaillah As-Sakandari mengungkapkan, la yakun talabaka tashbiban illa al-inta'i minhu fayakul fahammaka anhu wal yakun talabaka li dhahira ubudiyah wa qiyaman bihuquqil rububiyah. Artinya, jangan maknai permintaanmu sebagai sebab atas pemberian Allah yang itu menunjukkan kekurangan pengertianmu terhadapnya. Hendaklah sadari bahwa permintaanmu adalah pernyataan kehambaan dan pemenuhan atas hak-hak ketuhanan. Para jemaah salat subuh dan para pendengar sekalian, kita ketahui doa merupakan salah satu bentuk ikhtiar seorang hamba, yaitu proses pasrah diri dan pengharapan terhadap ridha ilahi atas usaha yang telah dilalui dan maksud yang dikehendaki. Sebagai seorang abdun, sebagai seorang hamba, memang selayaknya kita menggantungkan segala bentuk problematika kita kepada Sang Pencipta, memasrahkan segala bentuk urusan kepada Sang Rahman, dan menerima semua bentuk keputusan dengan hati tenang dan lapang. Karena pada hakikatnya, doa hanya merupakan bentuk amaliyah kita sebagai hamba, yakni proses penghambaan diri kepadanya dan pemenuhan hak-haknya sebagai pencipta. Apa artinya para jamaah dan para pendengar sekalian? Artinya doa adalah bentuk amaliyah dasar yang memang harus dikerjakan sebagai seorang hamba, dan keputusan atau pengabulan terhadap doa itu sendiri bukan merupakan keharusan. Seringkali kita salah memposisikan diri dan secara tidak sadar kita dapat berperilaku bahkan lebih tinggi dari Tuhan itu sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa buktinya? Coba mari kita renung bersama. Ketika kita sudah melakukan ikhtiar kita, ketika kita sudah berdoa, kita seolah menuntut agar doa dan pengharapan yang kita lakukan agar segera dan bahkan wajib dikabulkan olehnya. Dari sini kita sudah mengalami kesalahpahaman, yakni doa diartikan sebagaimana hukum kausalitas. Karena kita sudah berdoa, maka harus dikabulkan. Hakikatnya tidak demikian para jamaah dan para pendengar sekalian. Doa bukanlah bentuk amalan sebab akibat atau kausalitas. Segala yang terjadi tetap pada kehendak Tuhan pemilik semesta, bukan terjadi karena doa yang kita buat. Allah tetap berkuasa atas segala yang terjadi, dan segala yang telah terjadi tersebut merupakan takdirnya. Apabila kita tetap pada pola pikir ini bisa terjadi karena doa dan usaha yang telah kita lakukan, maka secara tidak langsung kita memposisikan diri kita telah menyuruh Tuhan melalui doa dan ikhtiar yang kita lakukan tersebut. Kita seolah menyuruh Tuhan mewujudkan sesuatu terjadi, padahal pada dasarnya tidak demikian. Itu adalah bentuk kesalahpahaman pola pikir yang nyata yang telah kita lakukan bahkan hampir setiap saat kita berdoa. Di balik doa yang kita panjatkan seolah terkandung maksud perintah yang mengharuskan Tuhan untuk mengabulkan. Na'udzubillah. Bagaimana seharusnya para penjamaah dan para pendengar sekalian, kita posisikan diri kita sebagai seorang hamba. Berdoa dilakukan sebagai bentuk tawakal diri terhadap ilahi, sembari berharap ridha darinya, namun juga dengan perasaan sadar bahwa Allah lebih tahu apa yang seharusnya terjadi. Artinya, dalam doa yang kita panjatkan, dalam harapan yang kita impikan, sepantasnya kita iringi dengan perasaan sabar dan tawakal, sehingga tidak ada lagi perasaan menuntut agar doa dan pengharapan kita segera dikabulkan olehnya. Disinilah letak kenikmatan dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba sadar betul bahwa segala yang terjadi memang atas kuasanya tanpa ada campur tangan sesiapapun. Ingat, sikap sabar dan
dan tawakal harus tetap kita pegang teguh. Segala sesuatu yang terjadi adalah yang terbaik dari Tuhan. Kita harus sadar betul itu. Dan yang terbaik menurut Tuhan seringkali tidak memuaskan hati kita, karena pada dasarnya kita belum sepenuhnya mengerti akan hal itu. Allah bahkan berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu kurang menyukai sesuatu sedang ia amat baik untukmu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Tuhan mengetahui, kamu tidak mengetahui. Jadi apa yang bisa kita simpulkan para jamaah dan para pendengar sekalian? Ya, hendaklah kita tetap berperilaku sabar dan tawakal dalam setiap tindakan yang kita lakukan sebagai seorang hamba. Di samping itu, mari kita belajar bersama memperbaiki diri dan menata hati agar senantiasa terjaga dari hal yang bahkan tidak kita sadari namun bisa menjadi faktor terhambat sampainya ibadah kita kepadanya. Mari bersama-sama kita perbaiki hati, sadarkan diri dalam penghambaan terhadap Ilahi. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadikan ini sebagai bentuk koreksi diri agar ridho Ilahi senantiasa mencurahi. Semoga Allah menjadikan kita sebagian dari golongan hamba yang selalu dicintainya. Amin Allahumma amin. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.